Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah kami, Muhammad Hamdan Yuafi Yasin, kelas A40, untuk mempresentasikan dinasti Mamluk, lewat video guna memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Latar belakang. Sejarah Islam mencatat berbagai dinasti yang memainkan peran penting dalam perkembangan politik, militer, serta peradaban umat Islam. Salah satu di antaranya adalah dinasti Mamluk, yang berkuasa di Mesir dan wilayah Syam, Suriah, sejak tahun 1250 Masehi hingga 1517 Masehi. Rumusan masalah. Bagaimana latar belakang berdirinya dinasti Mamluk? Apa saja pencapaian dan peran penting dinasti Mamluk dalam sejarah Islam? Apa penyebab runtuhnya dinasti Mamluk? Latar belakang berdirinya dinasti Mamluk. 1. Asal-usul Mamluk. Mamluk berasal dari kata Arab mamluk yang berarti milik atau yang dimiliki. Istilah ini merujuk pada budak-budak yang dibeli oleh penguasa Muslim untuk dijadikan tentara elit. Mereka berasal dari bangsa Turki Kipchak, Kaukasia, hingga Asia Tengah dan dididik secara militer dan keislaman sejak usia muda. Tujuan utama sistem ini adalah untuk menciptakan tentara yang loyal sepenuhnya kepada penguasa, tanpa afiliasi kabilah, keluarga, atau ambisi politik pribadi. 2. Runtuhnya dinasti Ayyubiyah dan transisi kekuasaan pada pertengahan abad ke-13. Dinasti Ayyubiyah mengalami kemunduran terutama akibat perebutan kekuasaan antar sesama keluarga Ayyubiyah. Ketika Sultan Asali Ayyub meninggal dunia pada tahun 1249 Masehi, kekuasaan berada dalam kondisi genting. Terlebih karena saat itu Mesir sedang menghadapi invasi tentara salib, Perang Salib ke-7, di bawah pimpinan Raja Louis IX dari Prancis. Dalam situasi tersebut, istri Sultan Asali, Shajar al-Dur mengambil alih kekuasaan dengan menyembunyikan kematian suaminya demi menjaga stabilitas negara. Ia kemudian dibantu oleh para jenderal Mamluk untuk mempertahankan kekuasaan. Dalam An-Nujum Az-Zahira, Ibn Tagribirdi menyebutkan bahwa Shajar al-Dur memimpin urusan negara dengan kecerdikan, hingga musuh pun tidak mengetahui bahwa Sultan telah wafat. 3. Tokoh penting Shajar al-Dur, Sultan Baibars. Shajar al-Dur merupakan tokoh perempuan penting dalam transisi dari dinasti Ayyubiyah ke dinasti Mamluk. Keberaniannya mengambil alih kekuasaan dan kemampuannya mengelola pemerintahan dalam masa krisis menunjukkan bahwa ia bukan hanya simbol, tetapi juga pemimpin de facto Mesir saat itu. Sementara itu, Sultan Baibars, memerintah dari tahun 1260 sampai 1277 Masehi, adalah sosok yang membawa dinasti Mamluk menuju kejayaan. Ia dikenal sebagai pemimpin militer tangguh yang berhasil mengalahkan pasukan Mongol dalam pertempuran Ain Jalut 1260 Masehi, sebuah kemenangan penting yang menyelamatkan dunia Islam dari kehancuran total. Struktur pemerintahan dan militer. Sistem pemerintahan dinasti Mamluk berbentuk kesultanan militer dengan kekuasaan tertinggi berada di tangan seorang sultan. Sultan Mamluk memiliki otoritas penuh atas aspek politik, militer, hukum, dan keagamaan. Meskipun dalam praktiknya ia sangat bergantung pada dukungan faksi militer dan elit Mamluk lainnya. Tidak seperti dinasti sebelumnya yang menggunakan sistem turun-temurun. Dinasti Mamluk tidak menerapkan pewarisan kekuasaan secara dinasti, melainkan melalui kekuatan militer dan dukungan para komandan pasukan. Akibatnya, suksesi kekuasaan seringkali berlangsung melalui intrik politik dan perebutan kekuasaan antar kelompok Mamluk. Peran Mamluk dalam dunia Islam. Dinasti Mamluk memainkan peran strategis dalam laman para mendunia Islam dari berbagai ancaman eksternal. Salah satu kontribusi terbesarnya adalah keberhasilan mereka mengalahkan pasukan Mongol dalam pertempuran Ain Jalut pada tahun 1260 Masehi. Mamluk juga berperan besar dalam mengusir tentara salib dari wilayah Syam. Setelah mengokohkan kekuasaan di Mesir, Sultan Kalawun dan anaknya, Al-Ashraf Halil, melanjutkan jihad melawan pasukan salib. Kemajuan peradaban di masa Mamluk. Masa pemerintahan dinasti Mamluk tidak hanya ditandai oleh kejayaan militer dan politik, tetapi juga menyaksikan kemajuan yang signifikan dalam bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan. Dalam arsitektur Islam, dinasti Mamluk dikenal dengan karya monumental yang mencerminkan kemegahan dan kekuatan budaya Islam saat itu. Mereka membangun masjid-masjid besar, madrasah, dan rumah sakit, bimaristan, yang juga berfungsi sebagai pusat pengobatan dan pendidikan kedokteran. Dinasti Mamluk juga menyumbangkan perkembangan penting dalam bidang seni dan budaya. Kaligrafi berkembang pesat, dinasti Mamluk, terutama dalam naskah-naskah Al-Quran dinasti Mamluk mulai tampak sejak akhir abad ke-14. Seni logam, ditandai oleh krisis ekonomi yang berkepanjangan juga mengalami kemajuan penyakit. Sering digunakan dalam hiasan masjid maupun juga dilanda konflik internal yang berkelanjutan, terutama akibat perebutan kekuasaan di kalangan elit militer.
Karena sistem suksesi tidak berdasarkan garis keturunan, seringkali terjadi pergantian sultan secara cepat melalui kudeta dan konspirasi, yang menyebabkan ketidakstabilan politik. Puncak dari kemunduran Mamluk terjadi ketika munculnya Kesultanan Utsmani, Ottoman, sebagai kekuatan baru di dunia Islam. Kesimpulan: Dinasti Mamluk merupakan salah satu kekuatan besar dalam sejarah Islam yang memberikan kontribusi penting dalam bidang militer, politik, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Kejayaan Mamluk tidak bertahan selamanya. Kombinasi antara krisis ekonomi, wabah penyakit, dan konflik internal menyebabkan melemahnya struktur pemerintahan. Ketidakstabilan politik akibat sistem suksesi yang tidak teratur mempercepat kemunduran mereka. Akhirnya pada tahun 1517 Masehi. Demikian video dari kami, Muhammad Hamdan Yuafiyasin, untuk memenuhi tugas mata kuliah, Sejarah Pendidikan Islam, yang diampu oleh Bapak Dosen Nasrullah, SAG, MPDI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.